memasang kawat dan kapas dari cartridge Oxpa Slim yang V2 ya. Memasang kapas Oxpa Slim V2 dengan cara pemasang menurut versi saya ya, yang saya rasa memang ya nggak terlalu jauh, nyaris mendekati dengan kalau kita beli cartridge baru ya, rasanya, kemudian pembakarannya dan lain-lainnya itu sangat enak. Langsung kita eksekusi saja bagaimana cara pemasangan cartridge V2. Apakah berbeda dengan V1? Kayaknya memang berbeda sih, dari segi cartridge saja sudah berbeda ya. Kalau kita lihat secara sepintas, yang satu dari bawah pembukaannya, yang satu dari samping. Kita ambil yang V2 ya, kita buka. Untuk membuka V2 ini agak ribet ya teman-teman, karena dia sistem penguncinya ada empat sisi ya, kiri kanan. Jadi ini sangat merepotkan kalau membuka menurut saya. Tapi kita coba cara terbaik membuka ya, supaya kita tidak terlalu banyak membuat lecet-lecetan yang nantinya bisa membuat ya terlihat tidak bagus. Pakai alat cutter saja, karena alat saya seadanya, jadi saya pakai seadanya. Tipsnya, kita bisa congkel di bagian sini ya, di bagian ini, samping sini kita bisa congkel. Kalau saya lihat cara kebanyakan teman-teman yang lain membuka itu dengan cara mengantuk dari bawah sini ya, kemudian dipukul dari atas. Kalau saya tidak mau seperti itu, karena saya takut nantinya bisa terjadi retak atau pecahan di bagian sini ya, karena ini sangat tipis, jadi rentan pecah ya kalau kita tumbuk dari bawah langsung ke atas. Kayak begini kan nanti menumpuk, takutnya pecah. Saya tidak mau terjadi seperti itu, makanya saya memilih cara dicongkel di bagian sisi sebelah sini ya. Caranya kita congkel saja sedikit pakai cutter. Kemudian kalau sudah terangkat sedikit klemnya itu, baru kita bisa klik sebentar kayak gini ya. Kita masukkan sisinya saja, putih aja anunya. Nah kayak begini kan sudah terbuka nih, sisi kunci klemnya sudah terbuka. Yang penting kita buka sisi sebelah aja ya, nanti sebelahnya mengikuti, jangan diganggu-ganggu karena nanti bisa lecet juga. Setelah kayak gini kita bisa congkel sedikit-sedikit kayak gini sampingnya, pelan-pelan saja. Nah terbuka ya. Ini yang sebelah aman, nggak ada lecet, cuma yang di sebelah agak lecet sedikit ya, karena saya paksa mencongkel. Kemudian kita keluarkan koilnya, bersihkan, baru kita buka pinnya ya. Kita tekan saja seperti cara biasa, karena ini langsung kelihatan ya pinnya, tidak di tipe Oxpa V1 yang tertutup, jadi kita agak susah kalau mencari pinnya. Kemudian agak kita geser sedikit untuk mengeluarkan si cartridge-nya, karena biasanya kawatnya menempel ya. Ini kita tarik kayak gini ya. Kita buka seal-sealnya. Kita buka dulu seal-sealnya. Sudah kita buka, kemudian kita sedikit congkel ya anunya, kapasnya. Kita menjepit kapasnya, kita putar-putar kayak gini. Jangan terlalu ditarik ya, putar-putar saja mengikuti, nanti keluar sendiri. Kemudian kita lihat, sebenarnya ini belum terlalu gosong ya. Ini jenis kawat bawahannya ya, nyaris sama kak, nggak ada beda. Kawat 0,8. Oke, sudah begini kita singkirkan dulu saja. Cara membuka koil, saya biasanya menumbuk ya dari atas. Jadi saya biasanya begini, saya pasang benda ini di samping sini untuk menekan si koil yang di tengah ya, supaya keluar. Kemudian saya ambil klem seperti biasa cara saya. Begini ya posisinya ya, penekan tidak ada di samping koil ya. Kemudian kita tinggal catuk lagi. Oke, sudah ya, terbuka dia. Kemudian kita bersihkan lagi koilnya.
kita susun jangan sampai ada yang tercecer, karena benda kecil kayak gini sangat mudah ya tercecer. Oke, sudah ya, kita mulai akan pasang kapas. Kita ambil kapas dan kawatnya dulu teman-teman. Di sini saya pakai kawas bawaan RBK kitnya, cuma sedikit saya modifikasi. Jadi saya bikin lubang-lubang seperti ini ya. Ini ada, lihat ya, lubang-lubang. Ini lubang-lubang. Saya bikin lubang-lubang kayak gini menggunakan alat seperti ini yang bergerigi begini ya. Ini tinggal ditekan saja kayak begini, nanti akan terbentuk lubang-lubangnya. Ini cara saya supaya bisa melancarkan liquidnya, karena kalau dia langsung kawat seperti ini, kapas seperti ini, biasanya dia agak susah meresapnya ya, agak lambat, karena kan ini kapas, memang kapasnya nggak terlalu bagus ya menurut saya, karena terlalu agak tebal, kemudian seratnya terlalu rapat. Jadi kita ambil kawat 0,8 ya, yang punya X-Cross. Kita ambil satu aja ya. Kawat dan kapas sudah, kita ambil alat untuk membantu membentuk ya. Teman-teman, saya punya tips ya buat teman-teman semua. Jadi ketika dibolongin seperti ini, ingat ya, ketika dibolongin seperti ini, kalau mengikuti cara saya dibolongin kayak gini, kalaupun tidak, nantinya kita pakai 4 lembar ya, kapas 4 lembar. Ini kan biasanya sudah 5 nih. Kita ambil satu, kita keluarkan satu untuk foil di luarnya. Kemudian setelah begini, ini tips saya ya, usahakan kita merenggangkan atau membuat kapas ini mengembang ya. Caranya cukup dikucil-kucil begini ya, dikucil-kucil kayak gini. Nih, kita ini niatnya supaya kita membuat serat daripada kapas ini lebih mengembang, jadinya nantinya bisa terserap liquid dengan baik ya, liquid bisa mengalir dengan baik, dan juga nantinya ini nggak akan membuat gosong, malah ini nanti bisa membuat liquid cartridge kita bisa tahan lebih lama. Dan ini juga yang membuat rasanya itu yang menurut saya memang yang nyaris sama ya seperti cartridge kalau kita beli baru itu gini. Nih sudah saya kucil ya. Maksudnya ini supaya nanti liquidnya memang betul-betul gampang terserap kapas, kemudian kapas dan kawat juga nantinya menempel dengan baik. Antara saya memasang dengan cartridge yang baru saya beli itu memang nggak terlalu jauh rasanya, nyaris sama. Mungkin kalau dibilang 11-12 lah, nggak terlalu jauh beda. Kalaupun nggak dibolongin bisa juga ya diginikan langsung aja, nggak apa-apa, sama aja. Cuma saya lebih suka dibolongi karena ini juga menambah rongga ya. Sudah seperti ini ya. Ini agak tebal, coba dilihat ya, agak tebal kan? Nih, agak tebal daripada yang di sini ya, yang rapat. Oke, sudah. Ingat sama seperti yang kemarin, kawat yang bagian luar ini di dalam ya. Yang ini di dalam tempatnya. Karena kalau dia di luar terbalik, dia nanti nggak akan menempel sempurna dengan kapas. Itu juga yang bisa menyebabkan cepat gosong ya, cepat nggak enak. Setelah kayak gitu, kemudian kita tempel pas di tengah ya, di tengah posisinya. Ini yang bilang saya, ini kapasnya sudah mengembang dengan baik ya. Tuh, mengembang dengan baik, nantinya kita tekan juga dia akan mengikuti lingkaran dari si koilnya. Oke, seperti ini ya cara saya. Kita potong ya. Oke, kayak gini. Tetap kita ginikan untuk melihat lingkarannya. Kita ambil pembesar lubang ya, kayak kemarin yang ini. Kemudian kita masukkan ke dalam supaya membuat lubang udaranya lebih lebar lagi. Ini nantinya yang membuat sangat enak ya ketika dihisap. Oke, ini sudah seperti ini ya teman-teman ya. Perhatikan. Kita ambil kapas satu, sama kayak tadi dikucak-kucak, cuma jangan terlalu dikucak ya, karena ini cuma 1 lembar, jadi kucaknya biasa aja. Kemudian kita potong kira-kira saja motongnya. Kelebihan bisa dipotong lagi.
Oke, pas ya. Kita masukkan. Ingat ya, sejajarkan dengan lubang liquid ya arahnya. Yang saya senang dari V2 ini, dia mempunyai lubang ini yang sangat besar ya, sehingga sangat memudahkan liquid itu menyerap ke kapas di V yang 2 ini. Mungkin nanti kalau ada V3 nya lebih bagus lagi ya. Oke, kembali kita tekan. Kita sejajarkan dulu lubangnya ya, jangan sampai tidak sejajar, harus sejajar. Kita tekan pelan-pelan saja, tapi kita rapatkan ya, serapat-rapatnya. Oke, sudah begini ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk menjaga lubangnya tetap terjaga ya. Jadi selama pemasangan ini harus tetap dilakukan ya, sampai pemasangan itu selesai. Ini juga harus tetap dilakukan karena ini nantinya yang membuat rasanya sangat enak ya. Sudah seperti ini, kita mulai pasang seal-sealnya lagi. Seal atas, seal bawah kita pasang lagi. Oke, dia seperti ini ya. Tetap harus dimasukkan setiap melakukan pemasangan ya. Kemudian kita mulai bengkokkan si kawatnya. Kalau nggak mau tekor, ditarik ke bawah ya kalau memasangnya. Oke, pendekkan. Oke, kayak gini ya bentuknya, lihat ya. Kemudian kita masukkan perlahan saja, jangan terlalu buru-buru masukkannya sampai dia ngeklik ya. Kemudian tetap dimasukkan lagi, diputar-putar kembali seperti biasa. Harus tetap dilakukan ya, jangan tidak, karena ini nantinya yang membuat rasa itu berpengaruh. Oke, sudah begini, kita pasang sealnya ya. Ini yang saya senang dari V2 ini, dia ngasihkan seal sangat tebal, jadi ini sangat susah rembesnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita mulai pasang. Kayak biasa kita tekan saja, kita tekan. Oke, sudah. Sedikit lecet ya, karena kita menggunakan congkel mencongkel, lecet sedikit. Cuma yang di belakang tetap aman, nggak ada. Oke, sudah kunci dengan baik. Kemudian kita lihat arah dari anunya ya, dari kawatnya. Oke, yang baru ini cartridge baru saya buka, baru pertama kali saya buka, ngelihat arahnya ya. Kita pasang pinnya. Lalu kita tekan pinnya. Sudah. Udaranya bagus ya, lancar. Tetap kita ginikan, jangan lupa setelah selesai dipasang, karena nantinya ini yang sangat mempengaruhi ya udaranya. Berat tidaknya itu tergantung di sini. Oke, sudah ya. Ini kalau teman-teman bisa ngelihat, mungkin nggak kelihatan ya, ini lubangnya agak besar. Sudah, kita tes, hisap dulu. Ini lancar ya udaranya, nggak ada sumbatan, nggak ada yang berat ya. Potong rapat saja. Oke, sudah kayak gini, jangan diselipit dulu. Kita coba dulu. Oke, sip ya. 0,8 kalau teman-teman bisa lihat ya, 0,8 sesuai dengan kawatnya. Oke, sudah kayak begini. Kita isi liquid sebentar. Saya pakai Alicarte ya, yang NIK 7 freebase. Sedikit saja dulu, nggak usah terlalu banyak. Kemudian lihat kembali ya, apakah sudah menyerap dengan sempurna atau belum. Kita tunggu lagi sebentar saja. Ini yang V1 ya, ini V2, jadi bedanya sangat jauh ya. Kalau dia ada penutup di atas, memasukkan liquid dari atas. Kalau dari V2 ini dia dari samping ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih belum menyerap. Dari lubang udaranya ini lancar ya, nggak ada sumbatan, sangat nikmat. Oke, kita tes dulu pelan-pelan saja.
Oke, nggak ada shot ya. Oke, nggak ada shot, nggak ada shot. Aman, kita bersihkan dulu. Kita coba ya, percobaan pertama. Bismillah. Kita buka lebar saja ya. Bismillah. Langsung terasa ya. Langsung terasa. Karena tadi kuncinya di kapasnya kita kucil, kita buat mengembang ya, sehingga liquid itu memang mudah lancar masuk kapasnya. Jadi kawat dari si coil yang baru kita pasang ini betul-betul terendam dengan liquid, jadinya sangat terasa. Ini isapan pertama sudah terasa. Coba lagi. Oke, kita coba lagi ya. Bismillah. Sangat terasa, ini betul-betul nyaris sama rasanya dengan cartridge yang baru ya. Kalau mengikuti cara saya memasang itu betul-betul sama, nyaris sama dengan cartridge yang baru kita beli. Nggak ada beda. Kalaupun ada beda itu sedikit sekali ya. Oke, kita coba lagi. Pendek saja. Ini sudah terasa ya, walaupun kita mengisap nggak terlalu panjang. Sangat terasa. Kita cek lagi, kita hisap panjang. Kayak gitu ya. Ini sangat enak. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya berikan ke teman-teman semua, cara memasang cartridge Oxpa Xtreme yang V2, cartridge V2 yang seperti ini ya. Caranya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.